Adopsi binatang peliharaan melonjak tajam selama pandemi. Saat awal pemberlakuan PSBB Maret 2020, sebuah pusat adopsi di kota New York mendapat permohonan dari 700 lebih warga setempat. Permintaan kini tak setinggi saat itu, tapi tetap tinggi. We've had an incredible demand for people who want to foster and to adopt for the past year. And we're not seeing it slow down. People are still coming in. We are doing adoptions in the safest way possible. So what we're doing is once people go on the website at biteaway.org, they can look at the adoptables, the dogs, the cats, the puppies, kittens, and then they can fill out an application for one they might be interested in. Menurut Asosiasi Produk Hewan Peliharaan Amerika, sekitar 12,6 juta rumah tangga di Amerika Serikat selama 2020 menambah sedikitnya satu hewan peliharaan. Banyaknya warga yang bekerja di rumah sehingga lebih memungkinkan merawat binatang, serta kebutuhan melepas stres di tengah pembatasan sosial menjadi dua faktor yang mendongkrak jumlah adopsi anjing dan kucing. Itu pula yang menjadi alasan Jessica Wright dekat Atlanta, negara bagian Georgia, mengadopsi Penny saat awal pandemi. The one thing that I love about having her during the pandemic is being at home. And working from home. It's really nice to get up, 4 or 5 times during the day and take her for a 15-minute walk. And I think that's been the best part. Tapi lonjakan jumlah anjing dan kucing peliharaan ini akhirnya membuat dokter hewan di banyak kota kewalahan. Akibatnya mereka tak bisa menerima pasien baru. I know that number-wise we've seen about a 10% increase since the pandemic has started in patient numbers. Sebelum pandemi pun Departemen Pertanian AS mencatat terjadi keterbatasan jumlah dokter hewan di sedikitnya 44 negara bagian, khususnya semakin jauh dari kota besar. We are more than happy to be busy and be able to do our jobs on that scale, but it is overwhelming at times because we do truly need more veterinarians and there is a major demand for additional doctors. Dalam pertemuan virtual jaringan klinik dokter hewan Banfield Pet Hospital, terungkap bahwa sepertiga mahasiswa dan lulusan SMA yang tadinya berminat menjadi dokter hewan akhirnya berubah pikiran dan memilih karir lain. Menurut Asosiasi Dokter Hewan Amerika Serikat, dalam 10 tahun ke depan, sekitar 20% dokter hewan berencana untuk pensiun. Dan setiap tahunnya rata-rata jumlah dokter hewan di Amerika Serikat bertambah 2,2%. Mestinya angka ini berarti bahwa jumlah dokter hewan selalu mencukupi untuk jumlah calon pasien. Tapi ini tidak mempertimbangkan faktor tak terduga seperti lonjakan jumlah anjing dan hewan peliharaan lainnya selama setahun terakhir saat pandemi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.